Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastala Pudu, nomor NPM 0324017071, kelas D. Jadi saya akan menjelaskan materi dengan judul Teori Belajar Behavioristik. Pertama, pengantar teori belajar behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik, teori ini dikenal juga sebagai teori belajar berperilaku. Fokus pada perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diprediksi. Belajar dianggap sebagai perubahan perilaku akibat pengaruh lingkungan. Apa yang Anda ketahui tentang behaviorisme dalam pendidikan? Behaviorisme dalam pendidikan adalah pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon dalam lingkungan belajar. Kedua, konsep dasar behaviorisme. Dalam konsep dasar behaviorisme menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Individu dianggap sebagai makhluk reaktif terhadap lingkungan. Pengalaman dan pembiasaan membentuk perilaku. Bagaimana menurut Anda mengenai peran lingkungan dalam proses belajar? Pentingnya lingkungan dalam proses pembelajaran merupakan bukti bahwa terjadi interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai objek belajar dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk menanamkan suatu konsep pengetahuan. Ketiga, karakteristik teori behavioristik. Ada beberapa karakteristik dalam teori ini, yaitu mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi dan respon, menekankan pentingnya latihan. Bagaimana cara kita agar karakteristik ini mengaruhi cara kita memandang proses belajar? Yaitu fokus pada perubahan perilaku yang diamati, pentingnya stimulus dan respon, peran lingkungan dan penguatan, pembentukan kebiasaan, evaluasi berdasarkan perilaku. Keempat, prinsip stimulus respon. Adapun prinsip stimulus respon yaitu belajar terjadi melalui interaksi stimulus dan respon, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang dapat diamati, fokus pada perilaku yang tampak dan bisa diukur. Adapun contoh stimulus respon dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya stimulusnya suara alarm jam, responnya kita bangun dan mematikan alarmnya. Kelima, peran reinforcement dan hukuman. Adapun perannya yaitu reinforcement digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dan lingkungan. Adapun penerapan reinforcement dan hukuman di sekolah yaitu berikan reinforcement dan hukuman yang konsisten, berikan hukuman yang adil dan bijaksana, berikan reinforcement yang spesifik, serta konsultasi dengan guru BK. Keenam, implikasi dalam pembelajaran. Dalam materi ini, pengetahuan dianggap objektif, pasti, dan tidak berubah. Belajar adalah perolehan pengetahuan, mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pendidikan. Adapun pendapat saya mengenai konsep ini yaitu implikasi dalam pembelajaran adalah konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan, keputusan, atau teori dalam proses belajar mengajar. Pemahaman tentang implikasi sangat penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Implikasi dapat berupa dampak positif seperti peningkatan pemahaman siswa. 7. Desain pembelajaran behavioristik, yaitu menekankan pada aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat penting. Pembelajaran dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kontrol belajar dipegang oleh sistem di luar diri peserta didik. Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Ya, setuju, karena pendekatan desain pembelajaran behavioristik memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan keterampilan dan pencapaian target pembelajaran. Namun, penting untuk memperhatikan kekurangan desain ini dan mempertimbangkan pendekatan lain yang lebih komprehensif dan mendukung perkembangan kognitif, kreativitas, dan imajinasi siswa. 8.
Tujuan dan aktivitas pembelajaran, yaitu tujuan penambahan pengetahuan, aktivitas mengungkapkan kembali pengetahuan seperti laporan, kuis, dan tes, menekankan pada keterampilan terisolasi dan akumulasi fakta, pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, bagaimana tujuan ini memengaruhi cara belajar siswa. Tujuan dan aktivitas pembelajaran sangat memengaruhi cara belajar siswa. Tujuan yang jelas dan spesifik memberikan arah bagi siswa untuk memahami apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka akan dinilai. Sementara aktivitas pembelajaran yang bervariasi dan menarik akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka, seperti mengarahkan. 9. Peran guru dalam pembelajaran behavioristik. Adapun peran guru yaitu membentuk kebiasaan peserta didik, berhati-hati dalam membentuk kebiasaan, membentuk kebiasaan sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan dilakukan. Bagaimana peran ini berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya? Karena dalam pembelajaran behavioristik, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan stimulus, mengelola lingkungan belajar, dan memberikan penguatan terhadap perilaku siswa. Berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya yang fokus pada perubahan perilaku yang terlihat sebagai indikasi belajar. Misalnya, konstruktivisme yang lebih menekankan proses belajar dan pemahaman yang mendalam. 10. Evaluasi dalam teori behavioristik menekankan pada respon pasif dan keterampilan terpisah. Biasanya menggunakan tes tertulis, menuntut satu jawaban benar, dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode evaluasi ini? Adapun kelebihan utamanya adalah kemudahan dalam pengukuran dan pemberian umpan balik yang jelas. Namun, kekurangan teori ini adalah keterbatasan dalam mengukur proses internal belajar seperti pemahaman dan kreativitas, serta potensi untuk mereduksi belajar menjadi sekedar penghafalan. 11. Aplikasi modern teori behavioristik, yaitu pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran multimedia, latihan cenderung memiliki satu jawaban benar, bagaimana teknologi modern dapat diintegrasikan dengan prinsip behavioristik. Teknologi modern dapat diintegrasikan dengan prinsip behavioristik melalui penggunaan media pembelajaran interaktif, sistem penguatan digital, dan gamifikasi. Teknologi ini dapat digunakan untuk memberikan rangsangan atau stimulus kepada siswa dan memunculkan respon yang diinginkan sesuai dengan prinsip dasar behaviorisme. 12. Refleksi dan diskusi. Apa kelebihan dan kekurangan teori behavioristik dalam pembelajaran modern? Teori behavioristik memiliki kelebihan utama dalam mendorong siswa untuk bersikap teliti, mandiri, dan berpikir kritis, serta memudahkan mereka mencapai target pembelajaran. Namun, kekurangan teori ini antara lain pembatasan kreativitas dan imajinasi, kecenderungan siswa menjadi pasif, dan potensi penggunaan hukuman. Bagaimana teori ini dapat dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran lainnya? Teori behavioristik dapat dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran lainnya untuk menciptakan proses belajar yang lebih komprehensif dan efektif. Misalnya, teori behavioristik dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun struktur pembelajaran yang jelas dan sistematis. Sedangkan pendekatan konstruktivistik dapat melengkapi dengan pemberian kesempatan pada siswa untuk berkreasi dan aktif dalam proses belajar. Apakah masih relevan diterapkan dalam pendidikan saat ini? Ya, teori behavioristik masih relevan dan banyak diterapkan dalam pembelajaran, terutama dalam mengajarkan keterampilan dasar dan membentuk perilaku yang diinginkan. Meskipun demikian, penerapannya perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain yang memperhatikan aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik siswa untuk mencapai pembelajaran yang lebih holistik. Dari materi di atas, saya simpulkan bahwa teori behavioristik menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati, fokus pada hubungan stimulus, respon, dan peran lingkungan,
memiliki implikasi dan signifikan dalam desain dan praktek pembelajaran, masih berpengaruh dalam pendidikan modern, terutama dalam bentuk multimedia dan PowerPoint. Bagaimana Anda menerapkan pemahaman tentang teori behavioristik dalam belajar? Dengan cara guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif.